Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Khalifatun Hikmah dengan NIM 2141104021008 dari kelas 1 PAIP mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam yang diampu oleh Bapak Mujibur Rahman MSI. Di sini saya akan sedikit menerangkan materi moderasi Islam. Dakwah modernisasi Islam diperlukan untuk perkuat NKRI. Dakwah dengan moderasi Islam perlu diketengahkan kepada umat untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pasalnya, Indonesia ialah negara yang majemuk, sedangkan Islam mengakui perbedaan itu sunatullah untuk saling mengenal dan bersilaturahmi. Untuk itu, mengapa perlu adanya moderasi Islam? Definisi pendidikan moderasi Islam. Pendidikan moderasi Islam merupakan suatu proses pembelajaran mengenai sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat. Tujuan dan manfaat moderasi Islam. Tujuan pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Landasan normatif moderasi Islam dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma walahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qulillahul masyriqi wal maghribu yahdi man yasha'u ila shiratim mustaqim. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 143 menyebutkan bahwa umat Islam dijadikan umat pertengahan moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan umat Islam adalah dalam posisi pertengahan. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan dan dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda. Hal ini mengantarkan manusia berlaku adil dan dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Selanjutnya disebutkan bahwa umat Islam akan menjadi saksi atas perbuatan manusia, di mana ungkapan litakunu menggunakan fi'il mudhari, kata kerja masa datang. Hal tersebut mensyaratkan akan adanya pergulatan pandangan dan pertarungan anekaisme. Namun pada akhirnya umatan wasaton inilah yang akan dijadikan rujukan dan saksi tentang kebenaran dan kekeliruan pandangan dan isme-isme itu. Landasan historis moderasi Islam. Landasan historis adalah landasan yang dijadikan dasar sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Jadi, landasan historis pendidikan Islam adalah landasan atau dasar yang diambil dari suatu peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang pernah terjadi. Peristiwa-peristiwa pelaksanaan pendidikan moderasi Islam pada sirah nabawiyah dapat kita lihat sebagai berikut. 1. Jalan moderatisme. Sejarah Islam sudah mengenal hak asasi manusia sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Islam sudah lebih lama mengenal apa yang dimaksud dengan HAM, yaitu dengan adanya Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Para sejarawan dan aktivis HAM Islam menilai pidato terakhir Rasulullah pada Haji Wada sebagai dokumen tertulis pertama yang berkaitan dengan HAM. Sebelum momentum hijrah ke Madinah, nama sebelum Yasrib telah banyak di antara penduduk kota ini memeluk Islam.
Penduduk Madinah pada mulanya terdiri dari suku-suku bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang saling berhubungan dengan baik. Dari bangsa Yahudi tersebut, suku-suku bangsa Arab sedikit banyak mengenal Tuhan, agama Ibrahim, dan sebagainya. Dasar konsep keimanan ini pada kelanjutannya turut memudahkan mereka menerima ajaran Islam. Kedatangan Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin Mekah disambut penduduk Madinah dengan gembira dan penuh rasa persaudaraan. Kaum muslimin mendapat lingkungan baru yang bebas dari ancaman kaum Quraisy. Akan tetapi, lingkungan baru tersebut ternyata bukanlah lingkungan yang sepenuhnya kondusif dan tidak memiliki masalah. Prinsip-prinsip moderasi Islam. Prinsip-prinsip moderasi Islam itu adalah 1. Keadilan atau adal. Pengertian adil artinya berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. 2. Toleransi atau tasamuh. Toleransi adalah hamsun atau hamasa. Kata ini pada dasarnya berarti al-jud atau kemuliaan, atau sa'ad al-astr atau lapang dada, dan tasahul atau ramah suka memaafkan. 3. Keseimbangan atau tawazun. Di antara ajaran Islam adalah at-tawazun, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimpangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani atau jasad, al-akal atau akal, dan ar-ruh atau roh. 4. Keberagaman atau tanawu. Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Yang kelima, keteladanan atau uswah. Muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lainnya, karena pada dasarnya seseorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan. Sekian yang dapat saya simpulkan dari materi pendidikan moderasi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.